warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Jemaah rahimani wa rahimakumullah. Syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan serta mencurahkan begitu banyak nikmatnya, yang mana alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat, yang dengan nikmat tersebut amal-amal soleh itu bisa semakin sempurna. Dan di antara nikmat yang sudah lama tercabut di tengah-tengah kita adalah nikmat sholat berjamaah dengan merapatkan shaf. Semoga Allah Subhanahu wa taala segera mengembalikan nikmat ini dan mengangkat wabah ini, sehingga kaum muslimin, mayoritas kaum muslimin yang sampai saat ini mereka masih terpisah shaf-shafnya, bisa kembali Allah Subhanahu wa taala rapatkan. Amin ya rabbal alamin. Dan di antara nikmat yang tidak bisa kita lupakan adalah nikmat hidayah, imma hidayatul irsyad wa imma hidayatul taufik. Entah itu hidayah irsyad, yakni petunjuk untuk mengenal serta mengetahui kebaikan dan kebenaran, atau hidayah taufik, yaitu hidayah Allah Subhanahu wa taala untuk kita bisa menapaki dan mengamalkan petunjuk tersebut. Karena ada manusia, segolongan manusia yang Allah berikan hidayatul irsyad, tapi tidak dengan hidayah tauhid atau hidayah taufik. Dia tahu kebenaran, dia tahu perkara itu baik, tapi Allah Subhanahu wa taala belum berikan kepadanya kemampuan hidayah taufik untuk mengamalkan. Oleh karena itu, syukurilah apa yang sekarang Allah berikan. La in syakartum la azidannakum. Ya. Kalau kita pandai bersyukur, insyaallah nikmat-nikmat tadi Allah Subhanahu wa taala tambahkan lagi. Salawat dan salam juga senantiasa kita aturkan serta panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah rahimani wa rahimakumullah, kita kembali melanjutkan membacakan kitab Syarh Masail Jahiliyah yang ditulis oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, kemudian diberikan penjelasan atau syarah oleh Syekh Shalih bin Abdullah bin Al-Fauzan hafizallahu taala. Dan kita telah sampai ke permasalahan yang ke 31. Ya. Dan kemarin belum selesai kita baca. Nah, kita akan lanjutkan beberapa paragraf yang belum kita baca. Namun sebelum kita baca permasalahan yang ke 31 dan insya Allah nanti di permasalahan yang ke 32, jadi kita perlu mengetahui bahwasanya sebenarnya dengan kita mempelajari kitab ini atau kitab-kitab yang di situ banyak mengupas tentang permasalahan larangan, ya, itu sebenarnya hakikatnya seperti kita mengenali perangkap-perangkap atau penghalang-penghalang yang bisa menghalangi kita daripada meniti siratal mustaqim. Jadi jalan Allah Subhanahu wa taala yang lurus itu Allah Subhanahu wa taala beri jerat-jerat, Allah beri di situ perangkap-perangkap yang mana hanya orang-orang berilmu yang Allah kehendaki untuk
mengetahui perangkap dan jerat-jerat tersebut, sehingga dengan wasilah itu Allah menghendaki dia terbebaskan atau terselamatkan dari perangkap tersebut. Jadi kita mempelajari masail jahiliyah itu supaya kita tidak tergolong atau masuk ke dalam sikap-sikap tersebut. Ya, di permasalahan yang ke-31 ini ya adalah permasalahan yang terkait sikap seseorang yang memusuhi agamanya sendiri. Tapi di satu sisi dia mencintai agama musuhnya. Nah, itu kemarin dijelaskan bagaimana orang-orang itu lebih mencintai ya, ajaran-ajaran, syiar-syiar, hukum-hukum negara penjajah daripada mencintai hukum-hukum, aturan-aturan ya, agama yang memperdekakan mereka dari penjajahnya. Ini terjadi di negeri kita. Waliyadzubillah. Dan dalil yang beliau bawakan adalah tentang kisahnya Nabi Muhammad SAW dengan orang-orang Yahudi. Ya, ini bagaimana Nabi Muhammad SAW mengajak mereka kepada tauhid, yang mana itu adalah agamanya Musa, yang menyelamatkan mereka dari gangguan Fir'aun, penindasan Fir'aun. Mereka diajak kepada tauhid, tapi justru mereka membangkang dan justru memusuhi Nabi kita Muhammad SAW, dan mereka bersekutu dengan orang-orang musyrik, yang mana orang-orang musyrik itu sejatinya adalah sekumpulan orang-orang yang punya perangai sama dengan Fir'aun yang dulu memusuhi nenek moyang mereka. Dalam surat Al-Baqarah ayat 101 Allah Subhanahu wa taala menceritakan mereka. Yaqulullahu jalla wa ala walamma ja'ahum rasulun min indillahi musaddiqun lima ma'ahum, tatkala seorang utusan datang kepada mereka dari sisi Allah membenarkan apa yang ada pada mereka. Maksudnya Nabi kita Muhammad SAW. Jadi tatkala datang utusan Allah membenarkan apa yang ada pada diri mereka, yaitu kitab Taurat dan ajaran-ajaran yang masih murni, nabada fariqum minal ladzina utul kitaba kitaballahi wara'a zuhrihim. Ada sebagian di antara orang-orang ahlul kitab itu yang justru melempar kitab tersebut di belakang, atau maksudnya ditolak, tidak diterima ajaran tersebut. Ka'annahum la ya'lamun, seolah-olah mereka tidak mengetahui, padahal mereka mengetahui bahwasanya yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad SAW itu adalah hak, jelas ya, sebagaimana yang ada dalam kitab-kitab mereka terdahulu ya. Tapi justru mereka campakkan ajaran Nabi kita, ditolak ajaran Nabi kita Muhammad SAW. Kannahum la ya'lamun, seolah-olah mereka tidak tahu. Maksudnya adalah kannahum la ya'lamuna hadzal rasul wa sifatahu wa ma ja'a bihi. Maksudnya seolah-olah mereka tidak tahu Rasul ini, sifat-sifatnya, dan juga apa yang dibawa oleh Rasul tersebut. Nah, amilu amalal juhal allazina la ya'rifuna. Justru mereka mengamalkan, mempraktekkan ya, kejahilan orang-orang yang tidak berilmu. Amilu amalal juhal allazina la ya'rifuna. Jadi seakan-akan mereka itu ya, tidak tahu. Jadi mereka bersikap sebagaimana sikapnya orang-orang yang tidak tahu kitab, padahal mereka membaca kitab. Takabburan wa inadan ya. Mereka lakukan itu semuanya karena sombong dan membangkang. Kemudian yang perlu kita cermati ya, dijelaskan oleh Syekh di sini, lam yaqul li annahum la ya'lamuna. Allah tidak mengatakan dikarenakan mereka tidak tahu, bal qala, akan tetapi Allah berfirman ka'annahum la ya'lamuna, seolah-olah mereka tidak tahu.
Nah, kemudian di sini ada sebuah kaidah. Li'annal alima, dikarenakan seorang yang berilmu, idza lam ya'mal bi ilmihi, tetapi dia tidak mengamalkan apa yang dia ketahui, faka'annahu la ya'lam, maka sejatinya orang itu tidak tahu. Dia tahu tapi nggak diamalkan, maka di sisi Allah dianggap tidak tahu. Ini dianggap orang juhal, orang bodoh ya seperti ini. Ditulis jangan buang sampah sembarangan, malah dibuang di situ. Dia bisa baca, dia tahu maksud dari perintah tersebut, tapi dilanggar, tetap dia terjang, maka itu adalah seolah-olah tidak tahu. Kita tahu adab di dalam ibadah, ya, entah sholat, tholabul ilmi, adab dengan keluarga, adab dengan anak kecil, adab dengan siapapun, kita tahu tapi tidak diamalkan, ka'annahum la ya'lamun. Itu di sisi Allah dianggap tidak tahu. Nah, makanya kalau kita punya ilmu, ya, sudah tahu ilmu, jangan disepelekan, sekecil apapun. Doa masuk rumah, sepelekan. Ya. Kita sudah tahu ilmu tersebut, amalkan. Tahu doa melepaskan pakaian, tahu doa keluar rumah, jangan ditinggalkan. Kemudian saya mengatakan, li'anna samaratul ilmi al-amal, karena buah ilmu itu ya amal. Jadi kalau hanya ilmu tidak ada amal, itu ya seperti pohon tanpa buah. Fa'idha lam ya'mal sara huwa wal jahilu sawa'un. Nah, ini perkataan beliau. Fa'idha lam ya'mal, karena apabila dia tidak mengamalkan ilmu yang sudah dia ketahui, sara, maka dia dan orang yang jahil itu sawa'un, sama. Enggak ada bedanya antara dia dan orang yang jahil. Sama-sama sudah satunya tahu bahwa sholat berjamaah itu wajib, yang satu tidak tahu kalau sholat jamaah itu tidak wajib, tapi dua-duanya sama-sama tidak sholat jamaah contohnya, maka ya sama aja dua orang ini. Padahal ini satunya tahu, satunya tidak tahu, tapi karena prakteknya sama, ya hukumnya sama. Maksudnya itu hinaan, ya. Hinaan bagi orang yang berilmu tidak mengamalkan ilmunya. Balil jahilu yakunu akhaffu minhu itsman. Masya Allah. Bahkan orang yang bodoh itu ya, terkadang bisa lebih ringan dosanya. Ini karena kejahilan, karena dia nggak tahu. Dia tidak datang ke masjid itu karena dia belum tahu ilmunya, belum tahu keutamaannya. Ya. Taunya pokoknya saya sholat gitu saja. Tapi orang yang sudah tahu dan meninggalkan itu dosanya lebih besar. Dan belum membacakan firman Allah Subhanahu wa taala, "Wattaba'u ma tatlu syayatinu 'ala mulki Sulaiman." Dan mereka mengikuti apa yang dibacakan syaitan pada masa kerajaan Sulaiman, yaitu sihir. Nah, ini terkait sikap orang-orang Yahudi. Nah, kemudian ada hal yang menarik yang kita baca, kita lewati satu paragraf. Ini kaidah ya, yang dimunculkan oleh Syekh, annal insana idza tarakal haqqa yubtala bil batil. Sesungguhnya manusia apabila dia meninggalkan perkara kebenaran atau al-haq, yubtala bil batil, maka dia diuji dengan kebatilan. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya adalah maka tidak ada lagi setelah kebenaran itu kecuali kebatilan. Jadi kalau dia meninggalkan al-haq, maka pasti dia jatuh kepada kebatilan. Karena firman Allah menunjukkan akan hal tersebut, yakni bahwasanya tidak ada setelah al-haq melainkan kebatilan. Jadi kalau dia dijauhkan dari al-haq, nggak ada tempat lain kecuali batil. Sebagaimana orang yang tidak masuk surga, nggak ada tempat lain kecuali neraka. Ini hukuman bagi
manusia yang meninggalkan kebenaran, dia tahu itu kebenaran ditinggalkan, yubtala bil batil, dia jatuh kepada kebatilan. Ketika manusia tidak beradab, tidak menerapkan adab Islam, kira-kira dia menggunakan adab apa? Pasti dia jatuh kepada adab yang lainnya, dan itu kebatilan. Dan itu sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala, "Falamma zaghu azaghallahu qulubahum." Tatkala mereka berpaling, melenceng, ya Allah lencengkan sekalian, jauhkan sekalian dari kebenaran. Wal iyadu billah. Wa hadhi sunnatun la tatabaddalu wa la tataghayyar. Ini adalah sunnah, sebuah ketetapan yang tidak mungkin berganti, tidak mungkin berubah, pasti terjadi. Jadi seseorang yang meninggalkan al-haq, maka dia akan jatuh kepada batil, karena tidak ada setelah al-haq kecuali batil. Nah, wallahu alam bishawab. Ini intinya seperti itu ya. Jadi di paragraf berikutnya pun beliau banyak mengulang kaidah yang beliau baca tadi. Wallahu alam bishawab. Sekarang kita menginjak ke permasalahan yang ke-32. Dan ini adalah permasalahan yang penting, yang semoga Allah Subhanahu wa taala menjauhkan kita dari sikap ini. Al-mas'alatu tsaniyatu was-salasun. Permasalahan ke-32. Kufruhum bil haqqi alladzi ma'a ghairihim mimman la yahwunah. Mereka mengingkari al-haq yang ada pada selain mereka disebabkan karena apa? Mereka tidak mencintainya. Mimman la yahuna. Mereka menolak kebenaran yang datang dari golongan yang tidak mereka cintai. Kufur, menolak kebenaran yang datang dari golongan lain yang tidak mereka cintai. Dan yang serupa dengan ini bukan menolak. Mungkin yang terjadi di kebanyakan kita yang menjangkiti kita itu mungkin bukan menolak. Kalau di sini memang menolak, mengkufuri kebenaran yang datang dari pihak lain yang tidak kita cintai atau tidak kita senangi. Jadi ditolak. Meskipun itu benar karena datang dari pihak yang tidak kita sukai, kita tolak. Maka yang semisal dengan ini adalah kita tidak mau mengambil kebenaran dari pihak yang tidak kita senangi. Jadi dia hanya mau mengambil kebenaran dari orang yang dia senangi saja. Kalau dia tidak suka, dia nggak mau ambil. Maka ini adalah sikap jahiliyah. Dan ini menimpa kaum muslimin. Mereka terkotak-kotak, ta'assub dengan firqah-firqahnya. Jadi mereka tidak mau mengambil kebenaran kalau orang tersebut dia tidak sukai atau dia tidak senangi. Nah, kita baca dulu. Kufruhum bil haqqi idza kana ma'a man la yahwaunah. Kekufuran mereka terhadap kebenaran apabila kebenaran tersebut datang dari sisi orang yang tidak mereka senangi. Kama qala ta'ala, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, wa qalatil yahudu laisatin nasara ala syai' wa qalatil nasara laisatil yahudu ala syai'. Kenapa dua kubu ini bisa saling berucap seperti itu? Karena dua kubu ini sama-sama enggak suka. Nasrani benci dengan Yahudi, Yahudi benci dengan Nasrani. Maka saling seperti itu. Enggak ada apa-apanya itu Nasrani itu. Di Yahudi itu juga enggak ada apa-apanya. Sehingga dengan itu semuanya terhalanglah mereka dari kebenaran. Dan saya mengatakan penjelasan dari saya, wa hadhil mas'alatu min akhtaril masail. Ini termasuk permasalahan yang paling berbahaya di antara permasalahan-permasalahan jahiliyah. Wa hiya kufruhum bil haqqi idza kana ma'aman la yahwunahu. Kekufuran mereka terhadap al-haq
apabila al-haq tersebut bersama orang-orang yang tidak dicintai. Ta'assub jadinya. Pokoknya kalau bukan dari golongannya, meskipun itu benar, dia tidak terima. Aila yuhibbunahu, yaitu tidak cintai. Maksudnya disarah oleh beliau di sini. Yahwaunahu, beliau dijelaskan maksudnya adalah la yuhibbunah. Ini dalam bahasa Arab sendiri ternyata bahasa Arab diterjemahkan dengan bahasa Arab. Karena bahasa Arab itu Masya Allah ya, banyak sekali. Jadi ada kata-kata itu yang sudah nyaris tidak pernah diucapkan oleh bangsa Arab. Tapi maknanya yang sering digunakan adalah yuhibbuna. Jadi bahasa ini bahasa yang mungkin kuno seperti itu, sehingga perlu beliau jelaskan. Karena zaman Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab dengan pensyarahnya itu terpaut sekian tahun, ya, sekian tahun lah ya. Sehingga ada bahasa-bahasa yang tidak dipakai, sehingga perlu dijelaskan. Yahwaunahu ay la yuhibbunah. Fayatrakuna al-haqqa alladhi ma'ahu. Mereka meninggalkan kebenaran yang ada pada orang tersebut. Ta'assuban likarahatihim lisyuh. Mereka meninggalkan kebenaran tersebut disebabkan ta'assub, karena kebencian mereka terhadap seorang tersebut, kepada person tersebut. Fayatrukuna al-haqqa min ajlih. Maka dia meninggalkan kebenaran dengan sebab kebenciannya tersebut atau ya kemurkaannya tersebut. Kemudian saya mengatakan wal wajibu 'alal muslim, maka yang wajib bagi setiap muslim ayyaqbalal haqqa mimman jaa'a bih, untuk menerima kebenaran dari siapapun yang membawanya. Memang nanti di sini diperinci ya, ada thalabul haq dan qabulul haq, mencari kebenaran dan menerima kebenaran. Jadi kalau mencari ini nanti dirinci, tapi kalau menerima, kalau itu benar maka ambil, tidak boleh itu kan dari kubu yang berseberangan dengan saya tidak akan mau menerima. Padahal itu benar. Ambil satu contoh. Di tengah-tengah kita ada perbedaan ya, ustadz atau ulama, dan kita lebih condong kepada salah satu ustadz kita atau ulama kita. Tapi karena ta'assub, seolah-olah pendapat ustadz kita itu yang paling benar, ustadz kita yang paling kokoh, paling lurus, paling pokoknya mustaqim lah, tidak lembek. Kemudian kubu sebelah ini dianggap kubu yang samar-samar, abu-abu ya, manhajnya goncang dan sebagainya, dianggap seperti itu. Kemudian di satu pembahasan yang mereka bersepakat, contohnya dalam suatu permasalahan birrul walidain atau permasalahan yang lain lah, dalam permasalahan agama mereka sepakat. Kemudian ada penjelasan yang lebih bagus, lebih ilmiah, lebih gamblang dari kubu sebelah ya, kubu yang dianggap tadi goncang tadi. Tapi karena sudah kadung benci ya, didoktrin oleh gurunya bahwasanya ini batil, menyimpang, demikian dan demikian, dia tidak mau mengambilnya. Dia tak mau mengambil keterangan tersebut. Dia lebih memilih keterangan dari gurunya. Maka itu adalah benih di antara benih-benih jahiliyah. Itu sikap jahiliyah. Kalau itu memang benar, ya diambil meskipun bukan dari gurunya, tapi karena sudah terkandung benci, ya, penjelasan dari kubu sebelah yang lebih bagus itu diabaikan. Kemudian berdalil apa yang ada pada dirinya ada pada guruku. Ini sudah sampai jatuh ta'assub. Semoga kita dijauhkan dari sikap yang seperti ini. Kemudian saya mengatakan li'annal haqqa dhalatul mu'min, karena kebenaran itu adalah barang kaum mukmin yang hilang. Ainama wajadahu akhadahu. Jadi harusnya kalau dimanapun dia jumpai ya dia ambil, karena kebenaran itu adalah hartanya kaum mukmin. Namanya harta milik kita. Jadi kalau itu dijumpai di mana ya nggak apa-apa diambil. Dosa ma'asadiqihi au ma'aduwihi. Tidak peduli apakah kebenaran itu ada pada karib kerabatnya atau saudaranya atau sahabatnya, au ma'aduwi atau bersama musuhnya.
orang yang dibenci, nggak peduli. Kalau itu memang kebenaran, ambil. Li'annahu yatlubul haqq. Karena yang dituntut adalah mencari kebenaran. Kita disuruh mencari kebenaran. Tatkala kebenaran kita lihat ada di kubu situ, ya diambil saja, tidak apa-apa. Ini juga pelajaran untuk kita. Jadi kan kita diajari ya, kita diajarkan untuk mengenal akidah-akidah yang benar, manhaj yang sahih. Kemudian kita dapati beberapa asatid itu yang berbeda dengan akidah dan manhaj kita. Tapi di satu pembahasan ternyata mereka punya pembahasan yang lebih bagus daripada pembahasan ustadz yang kita ambil ilmu akidah dan manhajnya. Contoh dalam permasalahan fikih, ternyata kubu sebelah itu fikihnya lebih bagus, penjelasan lebih gamblang. Tidak apa-apa diambil, karena itu kebenaran dan tidak ada pada ustadz kita. Tapi ini bukan anjuran untuk belajar kepada mereka, karena yang disebutkan Ustaz di sini adalah ya, ambil dimanapun kita peroleh, diambil. Terkadang kita tidak sengaja ya browsing kajian, kemudian muncul ada ulasan dari ustadz-ustadz yang notabene punya penyimpangan contohnya. Tapi dalam pembahasan yang kita bersepakat dalam hal itu, contohnya pembahasan tentang tijarah, jual beli dan sebagainya. Ternyata permasalahannya, penjelasannya, uraiannya, bagus. Tidak apa-apa kita ambil, kita bahas, kita jadikan bahan. Tidak apa-apa. Selama kita tahu sumbernya. Nah, kemudian beliau mengatakan, amma idza kana ya'tabiru al-ashkhas faqat fa hadha dinu ahli jahiliyah. Kemudian beliau mengatakan, adapun apabila kita hanya mengambil kebenaran itu dari person saja, satu person, fa hadha dinu ahli jahiliyah, maka ini cara beragamanya orang-orang jahiliyah. Nah, jadi hati-hati. Wa misalu zalika ma zakarahu Allahu 'anil yahudi wan nasara wa hum ahlul kitab wa ilm. Yang semisal dengan permasalahan ini adalah apa yang Allah Subhanahu wa taala kisahkan tentang Yahudi dan Nasrani. Dan mereka ini orang-orang yang memiliki kitab dan ilmu. Ini bukan orang bodoh Yahudi dan Nasrani, tapi mereka terjatuh kepada sikap yang seperti ini. Fal yahudu rafadul haqqa alladhi ma'an nasara wan nasara rafadul haqqa alladhi ma'al yahud. Yahudi menolak kebenaran yang ada pada Nasrani dan Nasrani menolak kebenaran yang ada pada Yahudi. Kama qala ta'ala wa qalatil yahudu laisatin nasara ala syai' wa qalatil nasara laisatil yahudu ala syai' wa hum yatluna kitab. Padahal mereka membaca kitab. Ya, sama-sama saling membenci. Belum mengatakan walladzi hamalahum ala hadza huwal hawa. Yang mengantarkan mereka bersikap seperti ini adalah hawa nafsu, bukan ilmu. Lamma kana al-yahudu yabghaduna an-nasara jahadu ma'ahum minal haqq. Yaitu ketika orang-orang Yahudi ini begitu benci terhadap orang-orang Nasrani, akhirnya kebencian tersebut mengantarkan mereka menolak apa yang ada pada orang Nasrani, meskipun itu benar. Walamma kana an-nasara yabghaduna al-yahuda jahadu ma ma'ahum minal haqq. Dan sama juga Nasrani juga seperti itu. Ketika mereka sudah benci dengan orang-orang Yahudi, maka ketika ada kebenaran pada orang Yahudi tersebut, mereka pun tolak kebenaran tersebut. Dan ini berbeda dengan apa yang dipraktekkan oleh Rasulullah SAW. Nanti disebutkan dalam salah hadisnya itu. Bagaimana Rasulullah menerima kebenaran itu dari Yahudi, karena benar diterima, insya Allah. Nah, padahal mereka membaca kitab, dua-duanya sama-sama dipegangi kitab, diturunkan kitab kepada mereka. Nah, padahal mereka diberikan kitab yang memerintahkan mereka untuk menerima kebenaran. Al-kitab alladzi ya'muruhum biqabulil haqq.
tapi karena kebencian. Jadi jangan sampai ya kebencian kita itu mengalahkan ilmu. Jadi contohnya gini, kita tahu ya ilmu, bahwasanya orang kalau tidak suka lagi ada masalah dengan saudaranya itu maksimal 3 hari gitu. Dia tahu itu, tapi karena kadang benci. Dia tahu tapi kebenciannya ternyata mengalahkan ilmunya. Ini jahil orang seperti ini. Jangan sampai egonya jangan melebihi ilmunya. Ego itu harus ditimbun dengan ilmu. Jangan ilmu ditimbun dengan ego. Bahaya yang seperti ini. Meskipun gengsi dong, gengsi. Apa yang digengsikan? Dan ini biasanya menjangkit orang-orang yang mungkin dia merasa lebih tinggi daripada orang yang berselisih dengannya. Dia berselisih dengan orang yang di bawahnya secara ekonomi, secara kedudukan, secara ilmu contohnya. Kemudian tidak tegur sapa karena egonya. Harusnya dia kan orang rendah, harusnya dia duluan. Padahal wa ma zadallahu 'abdan bi'afin illa izan. Allah tidaklah menambah kepada hamba yang suka memaafkan, memulai kebaikan kecuali aizan, kemuliaan. Tapi karena tadi ego, dia nggak nyapa aku, nggak masalah. Masih banyak pengikut saya, masih banyak yang bisa berinteraksi dengan saya. Maka ini adalah hawa nafsu. Ya, hati-hati, ini biasanya menjangkit orang-orang yang merasa dia unggul. Tapi kalau orang itu kecil, biasanya ngalah. Karena apa? Dia masih butuh dengan orang tersebut. Meskipun sakit hatinya, dia akan tetap berusaha untuk berbuat baik. Karena apa? Karena dia merasa masih butuh. Tapi orang yang tadi secara posisi dia di atas dan berselisih dengan bawahannya, ini yang susah. Karena dia merasa dia butuh saya nggak butuh dia. Nggak ada dia, masih banyak orang lain. Nah, itu berarti dia jahil, ya. Kabur seperti ini. Kemudian beliau membawakan firman Allah Subhanahu wa taala, "Kadzalika qala alladziina la ya'lamuuna misla qawlihim." Maka orang-orang tidak berilmu itu sama seperti mereka. Mereka akan mengucapkan perkataan yang seperti ini juga. Falladzina laisa ma'ahum kitab falladzina laisa ma'ahum kitabun saru 'ala hadzal manhaj. Maka orang-orang yang bersama mereka tidak ada kitab, maksudnya orang-orang yang tidak memiliki kitab, ya, mereka menempuh manhaj ini, cara seperti ini. Maka bagi orang yang sudah tahu ilmu, tidak pantas dan tidak layak untuk meniru perilaku orang-orang Yahudi dan Nasrani ini. Karena kita ditugaskan untuk menerima kebenaran, mencari kebenaran. Tapi kalau kita mencari-cari ternyata ada pada musuh kita, ya nggak apa-apa diambil. Kullu ta'ifatin takfurul ukhra wa tadhadu ma ma'aha minal haqq. Jangan sampai ya, sebagian kelompok mengkafirkan sebagian kelompok yang lain dan menolak apa yang ada pada diri mereka dari kebenaran disebabkan tadi kebencian. Ini sifat jahiliyah, yaitu mereka menolak kebenaran yang ada pada selain mereka ya, dari orang-orang yang tidak mereka cintai. Kemudian saya menyimpulkan, falhasil, simpulannya, anal wajiba 'alal muslim, wajib bagi setiap muslim, tajnibu sunnatal yahud wan nasara, untuk menjauhi sunnahnya Yahudi dan Nasrani ini. Wajib, anal wajiba, yang wajib bagi setiap muslim adalah menjauhi sikap atau contoh Yahudi dan Nasrani ini. Wahyal kufru bil haqqi idza kana ma'aman la yuhibbuh, yaitu mengkufuri, menolak kebenaran apabila kebenaran tersebut bersama orang yang tidak dia senangi. Hati-hati. Fala yahmiluka bughdus syahsi ala an tarfadha ma ma'ahu minal haqq. Maka jangan sampai kebencianmu terhadap seseorang mengantarkanmu kepada sikap menolak kebenaran yang ada pada orang yang kamu benci tersebut. Wa mislu hadza ma huwa mawjudul an. Beliau kemudian mengatakan,
Yang seperti ini ada pada zaman sekarang. Beliau contohkan, idza kanat ta'ifatun aw jama'atun tabghadu ahadul ulama. Apabila segolongan orang atau sekelompok orang membenci salah satu ulama, fa innahum yarfaduna ma'ahu minal haq. Maka serta-merta mereka menolak segala apa yang keluar dari ulama tersebut meskipun itu benar. Fayahmiluhum bughduhum lihadzal alim ala ayyarfadu ma ma'ahu minal haq. Maka kebenciannya yang sudah mengurat gitu ya, kebencian yang sudah mendarah daging itu yang mengantarkan mereka fayahmiluhum lihadzal alim, terhadap orang alim ini, ala ayyarfaduhu, yaitu menolak, mereka menolak ma ma'ahu minal haq, kebenaran yang dibawa oleh orang alim tersebut. Ya, kita selesaikan satu paragraf. Kemudian beliau mengatakan, wa ayyu'attimu alaihi, kebencian mereka itu menutupi diri mereka dari ulama tersebut, dari orang tersebut. Akhirnya dirinya tertutup, dia membatasi diri, sudah membatasi dirinya dari orang tersebut. Wa yuzahidu fihi, dan dia sudah merasa tidak butuh terhadap orang tersebut. Wa yuhadziru min muallafatihi, tidak cukup di situ, dia juga memperingatkan orang lain dari tulisan-tulisannya. Hanya karena satu kebencian atau satu perbedaan pendapat, kemudian muncul, dia menutup diri dari orang tersebut, dia merasa tidak butuh dengan ulama tersebut, bahkan dia kemudian memperingatkan orang lain dari tulisan-tulisan orang tersebut, dari ulama tersebut, dan juga dari keilmuan ulama tersebut. Dia punya ilmu tapi punya satu kesalahan, satu dua kesalahan, kemudian karena kebenciannya dia palingkan orang lain atau dirinya sendiri dari orang tersebut, bahkan sampai kemudian memperingatkan orang lain dari tulisan-tulisannya dan juga menutup ilmu-ilmunya, maksudnya mencegah manusia dari mengambil ilmunya, walau kanat haqqan, meskipun itu benar. Limadha, kenapa bisa seperti ini? La li syai'in illa li annahum la yuhibbuna hadza syai'. Tidak ada sebab lain kecuali disebabkan mereka tidak mencintai ulama tersebut atau person tersebut atau ustadz tersebut. Ini seperti yang kemarin kita sampaikan, bahwasanya hasad, kebencian ya, itu menghalangi dari kebenaran. Ketika kebencian itu sudah dipelihara, dia akan menghalangi seseorang dari kebenaran. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin bisa adzan terlebih dahulu.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa walah. La haula wa la quwata illa billah. Jemaah rahimani wa rahmatullah. Dari kesimpulan yang disampaikan oleh Syekh bahwasanya kewajiban kita itu adalah menerima kebenaran dari mana atau dari manapun atau dari mana saja asalnya, dari mana dia datang, kita harus mengambil kebenaran tersebut. Jangan sampai kebencian kita terhadap seseorang, terhadap suatu kelompok mencegah kita daripada menerima kebenaran, padahal jelas-jelas kebenaran tersebut kita kenali, kita ketahui, dan itu milik kita, harusnya kita ambil. Dan juga jangan pula kita kemudian karena tidak senang hanya pada masalah selera saja, kita tidak senang dengan seseorang, dengan alim tertentu, padahal ada ilmu pada dirinya, karena hanya tidak senang, tidak selera, kemudian mencegah kita daripada mengambil ilmu dari orang tersebut. Ini terkadang menjangkiti tulabul ilmi, karena tidak suka dengan ustadznya, bukan karena manhajnya, bukan karena penyimpangannya, hanya karena masalah selera, akhirnya dia tidak mau mengambil ilmu dari orang tersebut. Ini kalau terjadi, maka ini serupa dengan hal ini, dan ini sudah diperingatkan oleh Syekh Fauzan. Jangan sampai rasa tidak suka kita itu menghalangi daripada kita memperoleh kebenaran. Jadi itu adalah bagian di antara sikap-sikap jahiliyah. Memang kita mungkin tidak sampai di level menolak, tidak, hanya tidak mau saja mengambil. Tapi kalau sampai menolak, ini berarti berat. Kita kan kadang masih jatuh di situ, ya. Tidak mau menghadiri, tidak mau mengambil, karena kita nggak senang saja dengan orang tersebut. Sebabnya nggak senang itu apa? Nggak tahu, mau nggak senang saja. Mungkin nggak senang dengan bahasanya, nggak suka dengan hal-hal yang sebenarnya itu tidak layak untuk dijadikan sebab untuk dia kemudian tidak mengambil kebenaran yang ada pada orang tersebut. Maka kalau masih ada sikap seperti itu pada diri kita, ya kita belum murni, belum tulus di dalam mencari kebenaran tersebut. Karena yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah mencari ilmu, mencari al-haq. Dari mana dia datang, kita ambil. Ya. Kalau ada yang enak, itu nikmat, tambahan nikmat. Kalau ada yang tidak enak, itu ujian bagi thalabul ilmi. Antum tanya ustadz-ustadz yang belajar, apakah semua gurunya, apakah semua syekhnya itu enak? Enak dalam bahasa kita itu kan menyenangkan, didengarkan enak, manduk-manduk, tapi gak diamalkan, percuma. Maka ada istilah, kajian itu tuntunan, bukan tontonan. Jadi kalau baru sebatas tontonan, masih ketinggalan jauh kita, di belakang kita harusnya. Ya, itu masih menjangkiti generasi tulabul ilmi zaman sekarang. Jadi belajar itu seperti tontonan. Jadi kalau terkenal, datang banyak, manggut-manggut, ya. Bahkan nggak dapet masjid pun nggak apa-apa, di emper sana, panasan nggak apa-apa. Tapi di kehidupan sehari-harinya ya kayak gitu. Sholat sering terlambat, Quran baca juga nggak ada perbaikan, amal yang lain juga tidak meningkat. Maka karena tadi itu, dia baru menjadikan ilmu itu sebagai apa? Tontonan, bukan tuntunan.
karena ada sakit di dalam hatinya. Maka hati-hati, kita harus waspada. Kalau memang kita mencari ilmu, di situ ada ilmu ya diambil. Tadi itu ya dinasihatkan oleh ustaz kita. Kalau ada yang enak, ya, nyampaikannya enak, kita terpukau, paham, ya itu bonus.